aku mau ngobrol-ngobrol santai aja, singkat-singkat aja, karena kemarin sebenarnya baru ada, bukan baru ada sih, pokoknya kemarin tuh ada DM masuk ke Instagram aku. Dia menanyakan beberapa pertanyaan yang bikin aku pas baca tuh kayak, oh iya juga ya, oh iya kenapa ya, kayak gitu. Pokoknya bertanya-tanya pada diri sendiri lah. Padahal sebenarnya pertanyaannya tuh cukup simple kalau ditanyakan kepada orang gitu. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Jadi pertama, makasih banget buat Lulu yang udah nge-DM aku untuk sharing, bertanya kepada aku gitu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, Kak, kakak suka baca novel ya? Kenapa suka baca novel gitu? Cuman kali ini aku mau ngejawabnya bukan novel aja, jadi pokoknya kenapa suka baca buku kali ya gitu. Pertama, kalau misalkan novel, di novel itu kan kadang ada yang cerita kisah aslinya si penulis gitu kan, pengalaman hidupnya si penulis, ataupun novel yang bener-bener cerita anak gitu, yang misalkan kayak kemarin bukunya Terelia yang si anak kuat itu kan kayak bener-bener cerita tokoh-tokohnya gitu kan. Menurut aku baca itu benar-benar bermanfaat banget. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang gak kita temui di luar tuh kadang ditulis dan kita temui di dalam novel itu. Kayak misalkan itu yang di bukunya Terelia gitu, walaupun dia jenisnya itu kan kayak novel anak gitu ya, tulisannya di belakang, tapi di dalamnya tuh aku dapat apa sih, kayak gambaran, oh gini cara bercocok tanam. Jadi dia tuh ngasih tahu cara bercocok tanam di dalam buku itu, dan menurut aku kayak ya jadi tahu aja gitu, kayak oh gitu cara bercocok tanam gitu. Jadi makna-makna di dalam bukunya juga banyak, kayak gimana dia hidup dengan keluarganya kan yang sederhana itu. Jadi bikin bersyukur aja, oh ternyata hidup tuh nggak seperti apa yang kita alami aja gitu. Kadang banyak cerita-cerita hidup orang yang beda-beda gitu. Kalau misalkan yang ceritanya asli dari penulis, kayak misalkan kemarin ceritanya Dr. Dia Pratama di bukunya Perikardia, aku jadi tahu gimana perjalanan sarjana kedokteran gitu. Abis dia lulus tuh ngapain aja. Ternyata dia koas dulu, dia ke bagian ini bagian itu, baru jadi dokter. Ternyata nggak cuman lulus sarjana kedokteran terus jadi dokter gitu, enggak, ternyata banyak jalannya gitu. Nah kalau misalkan yang non fiksi, aku sekarang lagi suka buku yang kayak self improvement gitu ya. Kenapa? Sebenarnya aku tadinya nggak tahu ada buku self improvement. Maksudnya tahu sih, kalau aku ke Gramedia tuh pasti kan ada jenis-jenis bukunya gitu ya di atasnya. Kalau ini buku self improvement, ini fiction book kayak gitu kan. Tapi aku nggak notice aja kalau ada buku self improvement, sampai temen aku bawa ke sekolah satu buku dan aku minjem, dan aku suka banget bukunya. Dan pas aku lihat itu tuh masuknya self improvement, nah dari situ baru aku mulai beli buku self improvement. Kenapa? Karena menurut aku, buat aku buku self improvement tuh nemenin aku gitu loh. Jadi dia tuh bikin aku ngerasa nggak sendirian merasakan hal itu. Misalkan gini, aku lagi capek belajar, atau misalkan capek, namanya belajar kan pasti ada capeknya ya. Apalagi kemarin kan aku kelas 12 kan tuh kemarin, jadi lagi sibuk-sibuknya banget, stres banget. Jadi pas baca buku itu tuh kayak ternyata capek tuh wajar gitu, banyak motivasinya gitu deh. Jadi yang bikin aku nggak merasa sendirian aja gitu pas baca buku tuh, oh iya ternyata nggak gue doang yang capek gitu, ternyata banyak orang yang capek juga kayak gitu. Dan capek itu wajar, harusnya sih kita menerima rasa capek itu. Jadi maksudnya istirahat ya, nanti lanjut lagi gitu, jangan terlalu memaksakan diri misalkan gitu. Di dalam buku-buku self improvement tuh banyak banget yang kayak gitu-gitu deh, yang bikin kita kayak merasa ada temennya gitu, walaupun kita tuh membaca sebuah buku gitu. Menurut aku gitu sih, manfaatnya banyak sih benar
yang namanya apa tuh, buku adalah jendela dunia. That's right. Nah, kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua itu pertanyaannya, kedepannya kalau bukunya udah selesai dibaca mau diapain? Nah, itu tuh ya, menurut aku ini sesuai pengalaman pribadi aja ya. Kan kadang kalau misalkan di sekolah-sekolah gitu ada ini ya, kayak sumbangan gitu yang isinya beras, bisa ngasih uang, atau bisa ngasih buku. Kadang tuh bisa ngasih buku juga. Nah, menurut aku kalau misalkan kalian tuh udah bener-bener nggak baca bukunya, atau pokoknya itu buku masih layak dibaca tapi mungkin udah nggak kalian baca lama gitu dan takutnya numpuk, mending bisa aja kan kalian sumbangin gitu kan. Tapi itu terserah kalian ya mau sumbangin atau enggak. Kalau mau di koleksi juga nggak apa-apa, tapi ya jangan lupa dirawat gitu. Dan itu juga bakal bermanfaat kan bagi orang lain, karena turun kan ilmu di dalam buku itu, dibaca orang lain lagi, dibaca lagi. Dan buat aku sendiri tuh pernah dapet buku sekotak penuh dari saudara jauh aku. Jadi kan itu istilahnya kayak aku dapet sumbangan buku dari saudara aku gitu, satu kotak penuh isinya ini. Aku ingat banget isinya tuh seriesnya Conan, detektif Conan sama Naruto, dan itu hampir lengkap serinya full gitu pokoknya. Dan aku baca sih, ya walaupun gak semua karena kan banyak banget ya itu bukunya. Cuman ya aku merasakan manfaatnya aja gitu, karena aku ngeliat buku banyak banget, jadi aku kayak mau baca gitu. Apalagi kalau misalkan aku suka, misalkan detektif Conan yang ini suka, nyari lagi tuh yang volume 2 nya mana nih, volume 2, volume 3 mana gitu. Jadi menurut aku sih gitu sih, bisa disumbangin, bisa juga dikoleksi kalau misalkan emang sekiranya bakal di-read lagi, atau gimana menurut kalian gitu, enaknya gimana. Atau juga bisa kayak misalkan kalian mau share apa tanggapan kalian terhadap buku yang kalian baca itu. Bisa aja kalian bikin video kayak di YouTube gitu, atau misalkan di TikTok. Kan banyak ya sekarang platform yang bisa menyalurkan apa yang ingin kita buat gitu, yang apa yang ingin kita kreasikan gitu. Bisa aja kalian bikin video kayak rekomendasi buku, atau kalian review, bedah nih bukunya tuh gimana sih, cocoknya buat siapa yang baca, bagus atau enggak bukunya. Dan emang menurut aku nggak ada ruginya buat baca buku. Jadi kayak gitu deh kira-kira menurut aku. Kalau kalian punya pendapat lain atau pertanyaan, feel free buat komen di bawah ya. Atau kalau kalian misalkan mau tanya ke Instagram aku lewat DM juga nggak apa-apa kok. Kalau gitu mari kita akhiri ngobrol-ngobrol kita kali ini. Segitu dulu. Dadah.